Yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus Dewan Pembina Yayasan Islam Al-Ikhlas Takran. Yang kami muliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes sekali Bu jawabannya Bu ya. Mesti belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada yang mulai keras Pak. Famin sunnati Rasulillah salas marot. Salah satu sunnah Rasul itu ganjil. Dua itu kan dereng ganjil nggih Bu. Sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi qaddaral aqdar wa yukawwirul laila 'alan nahar tabsiratan lizawil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdil ghaffar wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil mukhtar al-qa'imina bihadhi risalatil akhtar ila yaumil nusyuri wal ma'syar. Amma ba'du. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita semua melangkahkan kaki di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Di hari Ahad pagi yang mudah-mudahan di dalamnya tercermin pengejauhan tahan daripada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Ahad itu bukanlah hari biasa. Kata Ahad itu diambil dari kata Allah Subhanahu wa taala itu Ahad, yaitu satu, Esa. Esa ini adalah salah satu sifat wajib Tuhan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tahun 79 kata Ahad perlahan-lahan mulai berganti dengan kata minggu. Mengapa demikian? Itulah salah satu bentuk penjajahan di negeri Indonesia ini masih ada. Dari mana? Dari bahasa. Jadi peradaban Islam itu muncul dari bahasa. Mata kata Ahad itu harus senantiasa Bapak Ibu kita pakai. Ya. Kita apa? Pakai. Kita ganti kata minggu itu dengan kata Ahad. Meskipun sudah mendarah daging. Bisa jadi anak-anak kita nih generasi Z nggak tahu apa hari Ahad. Maka generasi tua ini yang masih ada berumur panjang, Allahumma amin. Karena saya lihat di sini 80% tua semua Bu. Berarti pas ini tema tentang sejarah ini pasti nyambung. Tapi sejarah ini akan menjadi sesuatu yang kaku jikalau generasi muda itu tidak paham. Apalagi sejarah hanya diartikan sebagai angka demi angka. Padahal sejarah, histori dan tarikh itu hal-hal yang berbeda. Maka puji syukur senantiasa marilah kita takzimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi menggerakkan hati kita, pikiran kita, kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat kula lan panjenengan sami di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang cinta ilmu. Allahumma amin. Faman kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk tujuan mencari ilmu karena Allah, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia itu, orang tersebut itu termasuk dalam golongan orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Jadi niat panjenengan niku kesini demi Allah mencari ilmu, maka ganjarannya Allah yang akan balas. Namun lek panjenengan sami kesini niatnya untuk melihat ustadznya, ki ustadz ganteng napa boten, niki tasih enom napa sampun duwe putra, niku keliru. Niatnya harus niat karena Allah, mencari ridho Allah melalui thalabul ilmi. Hadirin yang Allah muliakan, salawat dan salam marilah senantiasa kesanjungkan, salawatkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa menjadikan patokan, kita jadikan sebagai standar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya sekedar nabi dan rasul yang menyampaikan dakwah Islam saja, Pak. Tapi Rasulullah itu seorang panglima perang yang disegani oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Rasulullah itu sebagai muassis daulah, sebagai pendiri kerajaan. Dulu kan tidak ada negara, Ibu, adanya kerajaan. Adanya pemerintahan Islam yang ada di Madinah. Itu yang menjadi siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika berada di Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Yastrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu Rasulullah memimpin dua hal. Selain memimpin sosial keagamaan, Rasulullah juga memimpin sosial politik. Di mana ketika ada peperangan, beliau ikut berperang. Bahkan menjadi garda terdepan kaum muslimin. Rasulullah itu kuat, Pak. Meskipun umur beliau ketika berperang, ya, Fathul Makkah misalkan itu sudah hampir berumur 60 tahunan, tapi Rasulullah ketika itu masih gagah perkasa. Kalau kita itu kan one pack, Pak, perutnya itu. Ibu-ibu nggak tahu one pack itu, yang tahu bapak-bapak itu. One pack, Pak. Rasulullah six pack, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah itu badannya terlatih betul. Beliau itu panglima perang, Pak. Jangan salah. Jadi kalau kita itu mau niru sunnah Rasulullah itu, badan kita ikuti Rasulullah dulu, Pak. Setelah kasep. Rasulullah itu ahli pedang. Siapa sekarang kita yang ahli pedang? Bukan cuma, mohon maaf, bukan cuma yang terlihat jenggot, ya bagus tuh sunnah. Tapi jangan lupa loh, Rasulullah itu ahli perang, ahli siasat. Beliau itu ahli tahajud. Ya, paginya berperang, ditambah dengan puasa, malamnya beliau tahajud tidak henti sampai subuh. Rasulullah itu. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikuti Rasulullah, payah, Pak, kita itu. Berat kita itu. Kalau kita tidak benar-benar meminta pertolongan kepada Allah untuk senantiasa mengikuti Rasulullah, berat, Pak, kita itu. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang manusia pilihan. Iklan, Pak, lewat dulu. Kami ulangi, Pak. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panutan dalam semua kehidupan. Maka kita jangan hanya mengambil contoh Rasul dari satu sisi saja. Kita ambil contoh Rasul dari berbagai sisi kehidupan. Bagaimana Rasulullah berkasih sayang kepada keluarga. Tidak pernah, Pak, Rasulullah itu, mohon maaf, berkata kasar kepada istrinya. Istri Rasul itu 9, Pak. Panjenengan berapa, Pak? 1 gitu, Pak, sama, Pak, saya juga 1, Pak, ya. Meskipun kita punya slot 3 lagi kan, boleh poligami, Pak? Boleh. Tapi nanti dulu, Pak. Nggak mudah poligami zaman sekarang itu, ya. Nggak mudah. Pasti berakhir perceraian. Itu bukan salah Islam, karena memang kondisi kita tidak memungkinkan. Tidak ada, Bu, Pak, perempuan, ibu-ibu yang mau dipoligami. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Mbah-mbah tuanya nggak ada. Tegas mbah-mbah. Nggak ada. Meskipun boleh. Saya tidak mengatakan poligami tidak boleh. Boleh. Itu adalah syariat Islam, betul. Tapi pengimplementasiannya nanti dulu, ya. Ada unsur-unsur lain, begitu ya. Sama, haji itu rukun Islam, betul. Tapi pelaksanaan haji nanti dulu, ada syaratnya dulu, kan begitu, Pak? Nah, sama. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah, Rasulullah 9, saya harus 9. Enggak begitu. Nah, ini pemikiran yang keliru. Betapa banyak umat Islam saat ini mengambil mentah-mentahnya saja, mengambil instan-instannya saja, tanpa tahu bagaimana istinbatul ahkam, bagaimana penarikan kesimpulan dari suatu pergerakan sedemikian rupa sunnah Rasulullah, kemudian dikristalisasi, kemudian dikerucutkan menjadi suatu hukum. Ini perlu proses yang panjang, Pak. Tidak bisa hanya sekedar ada hadis lalu implementasi, tidak bisa begitu. Disitulah maka ada ilmu fikih yang kita kenal, ada hukum-hukum yang kita kenal, ada satu proses namanya istinbatul ahkam. Hadirin yang Allah muliakan, pagi hari ini kita tidak bicara tentang hukum-hukum istinbatul ahkam. Pagi hari ini kita akan bernostalgia sambil memetik sejarah kehidupan tentang Indonesia, tentang sejarah. Al-Quran tidak hanya merupakan kitab suci yang menerangkan di dalamnya hukum-hukum,
pedoman-pedoman kehidupan. Tapi kalau panjenengan lihat dengan seksama, Al-Quran banyak mengisahkan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu. Untuk apa, Pak? Untuk apa? Bedanya sejarah dengan histori yang dicetuskan oleh Barat, histori itu hanya mengambil tanggal-tanggal pentingnya saja. Hanya mengambil peristiwa-peristiwanya saja. Tidak mengambil ibroh dan pelajaran dalam kehidupan. Tapi sejarah, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab, artinya syajarotun. Syajarotun memiliki makna khusus yaitu pohon. Tapi selain makna pohon, dia memiliki makna-makna lain yaitu tentang penelusuran asal usul. Ini sejarah. Dari kata sejarah kemudian diambil, syajarotun diambil menjadi kata sajaroh dalam bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu diambil menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa, Pak, bahasa Indonesia itu ada karena bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada karena perpaduan antara Arab dengan Melayu. Silakan panjenengan cek. Bahasa Indonesia itu banyak di dalamnya itu tersurat kata-kata dari bahasa Arab. Pancasila saja. Ada berapa, Pak, kata-kata di Pancasila yang dia itu berasal dari bahasa Arab? Ada yang pernah ngecek, Pak? Kalau nggak salah saya dulu kapan tuh pernah melempar pertanyaan ini, Pak, ya. Ada sekitar 9 kata di dalam Pancasila yang itu merupakan asalnya dari bahasa Arab. Mau kita cek, Pak? Kita cek, Pak, ya. Oke. Pancasila. Nggak usah diikutin, Pak. Ini bukan SD, bukan upacara ini, enggak. Tapi hafal toh, Pak? Hafal toh, Bu? Hafal. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia itu ada 6 agama. Dari 6 agama, mohon maaf, siapa yang agama apa yang Tuhannya hanya satu? Bapak pernah nggak, mohon maaf, merenung ini? Pancasila itu dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya balik. Tuhan agama apa yang di Indonesia ada 6 agama itu? Yang Tuhannya Esa, satu, tunggal, ahad. Islam. Gak percaya? Buka Quran, Pak, Al-Ikhlas. Qul huwallah. Katakanlah Allah itu adalah ahad, yaitu Esa. Lam yalid walam, jelas tidak beranak dan tidak diperanak. Walam yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun zat yang mampu menandingi zat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa. Jadi Pancasila itu Islam apa boten, Bu? Pak, tegas nih. Pancasila niku Islam apa boten, Pak? Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Pancasila musuh besarnya adalah agama, ini salah. Loh, kok ada? Ada. Panjenengan cari di medsos. Ada seorang pejabat, ya, saya tidak perlu sebut namanya, ada. Dan itu terpampang di medsos. Mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Oh, ini salah besar. Hati-hati. Banyak sekarang terjadi distorsi penyimpangan sejarah. Distorsi pemahaman yang sangat membahayakan. Padahal kita lupa sejarah. Siapa, Pak, yang mencetuskan Pancasila? Halo? Pak, siapa, Pak, yang mencetuskan Pancasila? Ini kan tamu sepuh-sepuh nih. Mesti ini kan yo ngerti. Lupa. Proklamator kita, Insinyur Soekarno menyusun Pancasila tidak seperti lafadz yang sekarang. Ada beberapa lafadz yang dia kebolak-balik dan tidak sesuai dengan Pancasila sekarang. Kok tahu, Ustaz? Ada sejarahnya, ada bukunya. Ada namanya buku ditulis oleh Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Salah satu pakar sejarah Indonesia yang telah banyak berkecimpung puluhan tahun. Termasuk beliau juga termasuk murid dari Profesor Buya Hamka. Buya Hamka pernah mendirikan Yayasan Sejarah Indonesia. Beliau mempunyai buku besar yang disebut dengan Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dijelaskan dengan sangat besar bahwasanya betul idenya adalah dari Bung Karno. 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila. Diubah redaksinya 18 sampai 22 Juli, kemudian diperbaiki lagi tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi dicetuskan oleh 4 ulama Islam. Yaitu Wahid Hashim dari NU, kemudian 2 orang dari Muhammadiyah dan 1 orang dari Aceh. Dari Muhammadiyah ini ada Ki Bagus Hadikusumo dan 1 lagi itu Mr. Hasan Singodemejo. Namanya saya agak lupa. Yang jelas ada 2 orang perwakilan dari Muhammadiyah dan 1 lagi dari Aceh, Muhammad Teku Hasan dari Aceh. Beliau inilah yang kemudian mencetuskan Pancasila termasuk Undang-Undang Dasar 45. Namun sebelum dipublikasikan, beliau berempat ini menyerahkan naskah ini kepada Dr. Andes Muhammad Hatta, proklamator RI yang kedua untuk disahkan. Kemudian daripada itu beliau ini tergabung di dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita pernah belajar sejarah, ada BPUPKI, kemudian ada panitia itulah yang kemudian mencetuskan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya Indonesia adalah pasal 9, bab 9 pasal 29, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Termasuk dalam alinea undang-undang yang terakhir disebutkan 5 Pancasila. Alinea ketiga berbunyi apa, Bu? Pak, masih ingat? Di SD kita pasti belajar itu ya. Upacara pasti dibunyikan itu, Pak ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang merdeka, adil, makmur dan berdaulat. Artinya Undang-Undang Dasar 45 sudah mencetus bahwa NKRI ini, Indonesia adalah negara yang berdasarkan sila pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka komunis, Magetan ini pernah menjadi saksi bisu bagaimana PKI komunis ketika itu memporak-porandakan tatanan negara. Tentu panjenengan semua tidak lupa dengan sejarah itu. Ya, saya ingat betul bagaimana Takran, salah satunya pesantren Takran, Pak ya. Ada kiai namanya Kiai Mursyid kalau tidak salah itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Menjadi salah satu korban kekejaman PKI dan juga para ulama-ulama lain yang ada di Magetan, kemudian ada di Ponorogo, ada di Kresek, Madiun. Ya, ditemukan tumor-tumor tua dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwasanya komunis ya, yang berbasis kepada ateisme, yaitu mereka merasa tidak punya Tuhan. Mereka merasa bumi ini ceprot ada, kemudian ada sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan. Sehingga mereka memakai segala cara untuk mendapatkan satu tujuannya, itu komunis. Dan itu musuh Islam yang sangat besar. Sampai detik ini PKI tidak diperbolehkan tumbuh subur di negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena akan merusak sila yang pertama. Apa Pak sila tadi, Pak? Tuhanan yang Maha Esa. Loh, ini generasi tua sudah tahu. Generasi muda, anak-anak santri yang ada di sana, mas-mas tadi yang masih muda, ini harus tahu. Ini sejarah bangsa. Jangan sampai kita itu terlelap dengan hedonisme modern sampai melupakan sejarah. Sejarah itu not only the date of the history. Tidak hanya tanggal-tanggal penting dari suatu peristiwa kehidupan, tidak. Tapi sejarah akan menjadi landasan ideal dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan menegara ke depan. Itulah mengapa penting sejarah kita. Dari Pancasila saja, sila yang pertama kita sudah jelas. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin orang menciptakan Pancasila kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ditanya apa peran Islam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, banyak, Pak. Ini 1 jam nggak cukup, Mas Arif. Kurang ini. Kurang, Pak. Saya ngambil poin penting-pentingnya saja. Karena kalau bercerita nanti dari zaman Kerajaan Demak ya, 1511 ya, bagaimana kita perang sampai detik ini, ini bisa waktu panjang, Pak ya. Kalau dalam dunia kampus itu bisa 10 SKS ini, Pak. 10 SKS bisa 1 semester, Pak. Ya, mau Pak panjenengan kuliah 1 semester sama saya, Pak? Alah kesel, Pak, wis lah.
Poin-poinnya saja, oke? Dari Pancasila tadi kita melihat bahwasanya Pancasila itu dicetus oleh para ulama. Dan kita sadar bahwa Indonesia ini tidak mungkin merdeka tanpa ada bantuan uluran tangan yang penuh tulus dari para ulama dan santri yang ada di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Cek para pahlawan. Dari mulai Aceh, kita ada Teku Umar, Cut Nyadin, ada Panglima Malahayati. Oh, ini menarik, Bu. Panglima Malahayati ini adalah janda. Janda, Pak. Tapi memimpin 100.000 pasukan Aceh, Muslim Aceh melawan penjajah Belanda di kapal, Pak. Jadi Panglima Laksamana ya, itu Malahayati itu Panglima perang laut di Aceh, melawan 100.000 pasukan Belanda dengan gagah berani. Perempuan, Bu. Jadi perempuan itu bisa jadi pahlawan. Jangan salah, Cut Nyadin setelah Teku Umar suaminya terbunuh memimpin perjuangan terus tidak sampai lelah. Kemudian diasingkan di Sumedang dan dimakamkan di Sumedang. Dari Aceh, kemudian kita lari lagi ke Padang. Ada Tuanku Imam Bonjol, perang juga melawan Belanda. Terus ke Palembang, kemudian ke Jambi. Di sana ada kerajaan Islam juga. Di Riau ada kerajaan Indagiri. Terus sampai dengan ke Banten. Kita tahu Banten, Jakarta, Cirebon itu merupakan karya besar seorang wali songo, yaitu siapa, Pak? Syarif Hidayatullah, terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Siapa itu Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati adalah anak dari Nyai Rara Santang. Siapa Nyai Rara Santang? Anak dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kerajaan Hindu Pajajaran menikah dengan Nyai Subang Larang, anak dari Raja Singapura yang ada di daerah Jawa Barat. Dulu ada, Pak, kerajaan kecil namanya Singapura, nikahkan dengan Prabu Siliwangi, melahirkan 3 orang anak. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Nyi Rara Santang, yang ketiga Raja Singara. Semua ini masuk Islam. Nomor 2 tadi Nyi Rara Santang nikah dengan Sultan Mahmud. Kemudian melahirkan siapa? Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Kemudian Syarif Hidayatullah melakukan perlawanan. Selain beliau adalah ulama besar, beliau juga melakukan perlawanan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. 22 Desember 1527 bersama Panglima Fatahillah membebaskan Sunda Kelapa dari cengkeraman Portugis. 1527. Berapa abad yang lalu, Pak, itu, Pak? 5 abad yang lalu. Sunda Kelapa karena menang akhirnya di tangan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama Fatahillah, berganti lama menjadi Jayakarta. Jayakarta itu berarti kemenangan yang nyata, diambil dari Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Fathan mubina artinya adalah Jayakarta, yaitu kemenangan yang paripurna. Jayakarta kemudian berganti nama menjadi Jakarta. Luar biasa. Jadi kata Jakarta itu dari bahasa Arab yang diterjemahkan dari fathan mubina. Artinya Jayakarta. Tahun berapa, Pak? 1527, 22 Desember bertepatan dengan 22 Ramadan 933 Hijriah. Kok tahu, Ustaz? Ada di sejarah. Udah baca belum, Pak? Salah siapa nggak baca? Lupa. Lupa apa nggak pernah baca? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika kita berbicara sejarah, tidak cuma tanggalnya saja, Pak, yang penting, tapi unsur di belakangnya yang penting. Kalau kami tadi mengatakan Rasulullah itu adalah panglima perang sekaligus seorang pemimpin agama yang handal, maka para wali songo yang dikirim ke Indonesia itu bukan tanpa sebab, Pak. Wali songo itu ada di Indonesia itu bukan tanpa sebab. Tapi betul-betul by design dikirimkan para ulama, para alim datang ke sini. Salah satunya adalah Syekh Datuk Fahri atau yang kenal dengan Syekh Nurjati.
Panjenengan pernah dengar Pak ya, Syekh Nur Jati Cirebon sekarang diabadikan namanya menjadi UIN Syekh Nur Jati Cirebon. Itu siapa? Beliau itu gurunya Walang Sungsang. Walang Sungsang ketika berubah menjadi Islam, dari Hindu menjadi Islam, berguru kepada siapa? Syekh Datuk Fahri atau Syekh Nur Jati. Selesai 3 tahun berguru kepada Syekh Nur Jati, berganti nama menjadi Ki Samadullah atau terkenal juga dengan sebutan Ki Cakrabuana atau Ki Cakra Bumi. Cakra Bumi itu artinya, cakra itu artinya pemimpin, bumi artinya, buana artinya bumi. Cakra buana, cakra bumi mengandung arti yang sama dengan sultan yang ada di Jogja, yaitu Hamengkubuwono. Hamengku artinya pemimpin yang memangku atau bertanggung jawab, buana artinya bumi. Jadi cakra buana, cakra bumi, Hamengkubuwono adalah gelar Jawa yang diambil dari bahasa Arab, yaitu Khalifatul Ardi. Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Allah itu menjadikan kulolan panjenengan sami umat Islam yang ada di dunia ini sebagai tidak hanya beribadah kepada Allah saja, tidak Bu. Kita punya pesan khusus dari Tuhan, yaitu apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Untuk apa? Agar menjadikan bumi ini seluruh isinya mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Walang Sungsang tadi punya gelar apa Pak? Ki Cakra Buana. Siapa Ki Cakra Buana itu? Yaitu artinya Khalifatullah. Jadi Cakra Buana, Cakra Bumi, Hamengkubuwono itu adalah pengejawantahkan dalam bahasa Jawa dari bahasa Arab, yaitu Khalifatul Ardi. Khalifatul Ardi diambil dari Al-Baqarah ayat 30, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah yang mengatakan, saya jadikan di muka bumi ini manusia-manusia itu sebagai khalifah, pemimpin. Nah, itu sejarah Bu. Dari situlah akhirnya ada kurang lebih 40 kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Banten, kita kenal ada Sultan Hasanuddin, termasuk keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kerajaan Cirebon. Kemudian ada juga Jakarta menjadi di bawah kekuasaan Banten. Kayak itu ada Demak Bintoro. Demak Bintoro itu 1513 Pak. Ketika Portugis, awas. Ini banyak distorsi sejarah. Kalau panjenengan baca sejarah itu cuma disebutkan apa Pak? Dijajah oleh Portugis. Ini salah besar. Yang benar itu adalah negara Kristen Katolik Portugis. Itu yang betul. Tapi di sejarah dihilangkan kata itu. Kenapa? Karena penjajahan di atas dunia itu dimulai ketika Granada yang ada di Andalus itu jatuh Pak. 1492 Granada, kota terakhir yang ada di Andalusia, 13 juta umat Islam dibunuh, dibantai secara kejam oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Kemudian lahirlah perjanjian Tordesillas, di mana Paus Alexander ke-6 membagi dunia menjadi 2, dunia timur untuk Portugis, dunia barat untuk Spanyol. Mereka dua-dua ini adalah mendapat restu dari kerajaan Katolik, Paus yang ada di Vatikan sana. Untuk apa? Menjajah umat Islam. Kenapa? Karena dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-15 dunia berada di dalam cengkraman umat Islam. Ketika dunia barat berada di dalam kegelapan yang terkenal dengan nama Dark Age, belahan bumi timur, Baghdad dan sekitarnya itu berada di dalam Golden Age, yaitu Asrul Zahabiyah, yaitu masa keemasan umat Islam. Disitulah terjadi berbagai penemuan-penemuan luar biasa. Kita kenal dengan Ibnu Sina, Avicenna di dunia barat. Beliau mempunyai kitab namanya At-Tib sebagai kitab utama landasan ke dunia kedokteran dan dipakai sampai sekarang. Kemudian ada lagi Al-Khawarizmi. Beliau adalah ulama besar yang menciptakan angka 0 yang ada di dunia ini dan lain sebagainya. Banyak sekali pengetahuan yang lahir dari rahim Islam. Kemudian ini sampailah kemudian ke Indonesia, ke
Utara. 1513 Demak, Aceh sama Turki melakukan pertahanan di Selat Melaka karena diserang oleh Portugis. Bayangkan 1513, 5 abad yang lalu Indonesia itu sudah punya kerajaan besar. Demak Bintara itu termasuk kerajaan besar yang mempunyai kapal-kapal hebat, negara dengan maritim yang sangat kuat. Tapi sayang ketika Demak mulai runtuh, berdiri kerajaan Mataram, umat Islam sudah mulai meninggalkan maritim tapi menuju ke tengah, sehingga Mataram itu hampir-hampir tidak punya kekuatan maritim. Buktinya apa? Buktinya ketika Mataram ingin menyerang Batavia abad ke-16, Sultan Agung Mataram ketika itu kewalahan. Kenapa? Hampir sekian ratus ribu pasukannya itu mati kelaparan dari mulai perjalanan Mataram ke Batavia. Kenapa? Tidak melalui jalur laut, melalui jalur darat. Jangan dibayangkan jalan darat ketika itu seperti ini. Tidak, Bu. Hutan belantara, butuh logistik yang sangat banyak. Terdapat pengkhianat-pengkhianat, akhirnya persediaan logistik pasukan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung itu dicuri, bahkan dimusnahkan sehingga pasukannya kelaparan. Akhirnya gagal penyerangan ke Batavia. Ini sejarah. Buat apa saat kita belajar sejarah? Agar dapat menyerap seperti ini loh perjuangan umat Islam. Mengapa umat Islam melakukan perlawanan terhadap penjajahan? Sebelum kita bicara ke yang lebih besar, begini, hadirin yang Allah muliakan. Dalam Islam kita mengenal namanya maqasid syariah, yaitu tugas kita untuk penjagaan diri kita maupun masyarakat kita. Maqasid syariah yang dicetuskan oleh Imam Qurtubi, Imam Syatibi dalam kitabnya Maqasidus Syariah itu ada 5. Yang pertama hifzuddin. Apa? Hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang ketiga hifzun nafas, menjaga jiwa. Keempat hifzul akal, yaitu menjaga akal. Yang terakhir hifzul mal, menjaga harta. Ini 5 kewajiban kita terhadap diri kita maupun orang lain. Maksudnya bagaimana? Begini. Umpamanya, udah mau jam 7 ya Pak ya? Gak terasa Pak. Umpama ada tamu Pak, bertamu ke rumah panjenengan. Bertamu. Lah kok ujungnya sudah diberi minum, diberi makan, kok mau mencuri atau mohon maaf, mau melakukan suatu perbuatan jahat kepada keluarga panjenengan. Panjenengan diem apa melawan? Sing keras toh Pak, apa nggak denger? Melawan. Wong itu harga diri kalian kok, harga diri kita semua kok. Tamu datang bertamu kok merampok. Niku dilawan apa buatan? Lawan. Islam yang menganjurkan. Kenapa? Itulah namanya hifzul nafas, menjaga diri. Panjenengan lagi jalan, tahu-tahu mau dibunuh sama orang, menyerahkan diri, nih bunuh aja. Atau melawan Pak? Melawan. Ini namanya hifzu nafas. Hati-hati. Jadi ketika Indonesia ini, Nusantara ketika itu datang penjajah mau merampas, datang penjajah melakukan misi misionaris, yaitu menyebarkan paham-paham di luar agama Islam. Ulama merespon Pak. Ulama itu jangan salah. Ulama yang ada di Indonesia ketika itu merupakan murid-murid daripada para Kanjeng Sunan Wali Songo. Wali Songo itu memang simbolnya 9, tapi kenyataannya itu sangat banyak. Ketika satu wali ini wafat, digantikan dengan wali yang lain sehingga jumlahnya tetap 9. Ini dibuat Pak, desain. Jadi ulama itu selain, sekali lagi, selain beliau itu pemimpin sosial agama, beliau adalah pemimpin perang Pak. Ini jadi kita harus tahu. Jadi jangan sampai umat Islam ini kehilangan ruh di dalam berjuang. Indonesia saat ini butuh perjuangan Pak. Banyak hal yang perlu dikawal, dipertahankan dan diperjuangkan di Indonesia. Maka Indonesia sebetulnya adalah lahir dari rahim perjuangan para ulama dan santri, dan ini harus
teruskan sampai kapanpun Pak. Maka generasi tua sekarang jangan sampai lupa untuk menularkan, mewariskan tradisi perjuangan, ruh perjuangan ini kepada para generasimu muda, biar tahu sejarah. Biar tahu bahwasanya Indonesia ini dibangun dari tumpah darah para ulama dan santri. Ketika Indonesia sudah menjadi proklamasi, sudah diproklamasikan Indonesia, apakah Belanda ketika itu diam saja Pak? Tidak Pak, melakukan agresi militer. Kita tahu ada agresi militer pertama dan kedua. Yang kedua terjadi di mana Bu? Di Surabaya. Apa yang terjadi? Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan suatu resolusi yang bernama Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ada di Jombang, pendiri Tebu Ireng sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, menyerukan resolusi jihad. Apa Pak bunyinya? Barang siapa umat Islam yang berada dalam radius 90 km dari Surabaya wajib fardu ain berperang mengangkat senjata melawan penjajah. Ini resolusi jihad Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah peperangan Surabaya yang kemudian diperingati tanggal 10 November. Terbunuh Jenderal Malabai. Di siapa Pak? Di tangan santri Pak. Sehingga yang berperang itu bukan are-are Surabaya saja. Panjenengan cek di buku sejarah. Tidak pernah itu disebutkan para santri dan ulama berperang di Surabaya. Kita mau betul? Bacaan sejarah. Mesti tertulis apa? Are-are Surabaya. Ini distorsi sejarah. Ini pengelabuan sejarah Pak. Karena ingat, sejarah senantiasa ditulis oleh pemenang. Ditulis oleh rezim yang ketika itu bisa jadi takut akan munculnya generasi Islam. Tapi kita harus tahu, karena ini adalah sejarah yang benar, ada sumbernya, banyak referensinya. Saya tidak berbicara omong kosong, saya berbicara berdasarkan banyak referensi. Kalau panjenengan tidak percaya, silakan buka buku sejarah bernama Api Sejarah. Ya. Jangan minta ke saya Pak, ada banyak di Gramedia Pak ya. Nanti bisa dibaca, bisa dibeli. Sehingga resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari itu memunculkan reaksi keras. Ruh jihad para ulama dan santri yang berjarak 90 km dari Surabaya, termasuk Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, turun Pak melawan kembalinya penjajah Inggris yang diboncengi oleh Nietzsche dari Belanda. Artinya ketika ditanya sejarah Islam, apa peran Islam di dalam kemerdekaan bangsa, luar biasa. Dari mulai Nusantara ini mulai dikenal di dunia, sampai dengan pra kemerdekaan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan sampai detik ini Islam senantiasa menjadi ruh yang terus menghidupi, yang terus menjadikan nilai-nilai agama Islam ini menjadi pokok di dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Ini harus diteruskan Pak. Itulah mengapa para ulama menyatakan hubbul waton minal iman. Mencintai agama, mencintai negara adalah bagian daripada iman. Artinya ketika nanti suatu saat Indonesia diserang oleh para musuh Islam, musuh Indonesia, maka kulo lan panjenengan sami wajib mengangkat senjata mempertahankan NKRI Pak. Kok diem aja, Allahu Akbar gitu loh Pak. Tapi kita tidak wajib Pak, tidak wajib berperang keluar. Contoh, negara Palestina, kita sadar. Negara Palestina ini adalah negara pertama kali negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian Mesir. Palestina sampai detik ini belum merdeka. Masih dijajah oleh Zionis Israel. Gak tanggung-tanggung Pak, mau bumi hanguskan. Seluruh wilayah Palestina dicaplok sedemikian rupa, menyisakan tinggal dua, yaitu Gaza dan Rafah saja. Itu pun masih dibombar hadir sampai habis. Apakah kita wajib berperang ke sana? Jawabannya ulama sepakat tidak wajib. Mengapa? Karena kita jaraknya terlalu jauh dengan Palestina. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah. Kita berdoa kepada Allah agar para kaum muslimin di Palestina
dimenangkan. Yang kedua, melalui diplomasi politik. Karena kita sekarang sudah ada negara berdaulat, kita punya PBB, maka Indonesia sudah melakukan diplomasi politik ke PBB untuk memberi somasi kepada Israel. Yang ketiga, boikot ekonomi. Maka kita melakukan boikot ekonomi. Ini adalah jihad kita, Pak. Yang keempat tentunya adalah memberikan kesempatan beasiswa pendidikan kepada para orang-orang Palestina yang ada mau sekolah di Indonesia. Sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi swasta Islam, memberikan bantuan beasiswa full gratis bagi anak-anak Palestina. Salah satunya di Mantingan juga ada putri dari orang warga Palestina yang sekolah di Mantingan Ngawi, belajar Islam di sana, dan masih banyak lain. Itu adalah cara kita untuk merespon gerakan penjajahan yang ada di Palestina. Maka tidak wajib, Pak, kita ngangkat perang senjata ke sana. Kenapa? Di Indonesia masih butuh panjenengan, Pak. Keluarga panjenengan masih butuh panjenengan. Mengapa demikian? Menjaga keluarga itu adalah hal yang wajib. Jangan sampai, mohon maaf, laki-laki seorang bapak tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga sehingga keluarganya menjadi keluarga yang pecah, anak-anaknya tidak terurus, anak-anaknya cinta dengan nauzubillah min zalik, mabok-mabokan, narkoba, zina dan lain sebagainya. Itu yang dosa adalah bapak dan orang tua. Maka jihad kita di Indonesia cukup pelik, cukup berat. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Maka jihad yang terbesar itu setelah diri kita adalah keluarga. Diri kita settle, keluarga kita settle, baru kita berdakwah untuk umat. Jangan sampai kita berdakwah umat, keluarga kita berantakan. Nauzubillah min zalik. Kita pasrahkan sama-sama Allah, biar Allah yang menjaga. Jadi umat Islam itu, Pak, apapun jenisnya itu wajib untuk berdakwah. Balighu anni walau ayat. Wajib, Pak. Panjenengan punya ilmu apa sedikit, sampaikan ke orang lain. Bapak ibu punya ilmu sedikit, ajarkan kepada anak-anaknya. Jangan sampai, Pak, anak-anak panjenengan itu banyak diajarkan oleh YouTube. Artinya apa? Banyak nonton YouTube daripada mendengar wejangan panjenengan. Jangan biarkan anak-anak panjenengan yang akan menjadi generasi penerus panjenengan itu terbuai dengan zaman hedonisme seperti sekarang ini. Kenalkan dengan agama. Kenalkan dengan sejarah Islam yang luar biasa yang ada di Indonesia. Maka kesimpulan kita adalah Islam ini adalah agama yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadi. Islam itu punya kesolehan sosial. Apa itu sosial? Sosial itu adalah bagaimana kita memikirkan orang lain. Jangan sampai kita di rumah makan kenyang, tetangga kita kelaparan. Jangan sampai kita makan kenyang, tetangga kita sampai rumah meringkih kelaparan. Dosa besar, Pak. Salah satu dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak sudi. Bayangkan, Pak, dalam hadis Allah tidak sudi, murka kepada orang yang makan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hati-hati, Pak. Cambukan pekat untuk kita semua. Maka kita belajar dari sejarah bahwasannya Islam itu benar-benar menjadi lokomotif utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan oleh sebab itu maka perjuangan para ulama ini, santri ini harus diteruskan. Yang terpenting dari itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 termasuk NKRI ini adalah buah hasil jeripayah perjuangan para ulama. Dan kita sebagai umat Islam wajib melanjutkan. Salah besar jikalau ada yang mengatakan Pancasila adalah musuh agama. Salah besar jikalau ada yang mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Yang betul adalah Pancasila adalah Islam. Meskipun Islam itu tidak hanya Pancasila. Maka terakhir, hubbul watan minal iman. Itu adalah pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang adil dan makmur di Indonesia ini, dimudahkan dalam segala urusan. Dan yang terpenting adalah mari kita jaga Indonesia, Pak. Kita jaga NKRI ini, Pak. Karena apa? Karena NKRI ini adalah negara yang sangat nyaman untuk umat Islam.
Meskipun banyak keresahan di sana sini, tapi umat Islam masih bebas beragama, Pak. Kalau panjenengan datang ke Jepang, ya, datang ke negeri ya di mana Islam adalah minoritas, sulit Bu panjenengan dengar azan. Di sini Masya Allah kalau sholat subuh itu sini azan, sana azannya Pak ya, saling bersaut-sautan. Di Jepang boro-boro dengar azan Pak, nyari masjid susahnya minta ampun. Apalagi di Inggris. Di Inggris itu masjid sangat sedikit, bahkan berkumpul untuk melakukan sholat berjamaah dengan suara besar pakai mic, ini tidak ada. Maka bersyukur kita Pak di Indonesia, negara yang gemah ripah lojinawi, negara yang di dalamnya terjadi persatuan yang sangat luar biasa, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Maka perbanyak bersyukur kita, namun jangan lupa dengan jeripayah para ulama, jeripayah para santri, jeripayah para kiai besar yang ada di Indonesia ini, betapa banyak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Tanpa pesantren Pak, Indonesia sejak lama punah. Saya katakan dengan tegas, tanpa adanya pesantren sebagai benteng pertahanan akidah umat Islam, sudah sejak lama Indonesia itu hanya tinggal nama. Tapi karena pesantren yang melahirkan para ulama dan santri yang kemudian menjadi jejaring yang sangat kuat, termasuk jejaring ekonomi. Kita kenal dulu ada namanya Syarikat Dagang Islam, Hos Cokro Aminoto menjadi seorang pelopor di sana. Siapa Cokro Aminoto? Beliau termasuk murid dari Tegal Sari yang ada di Ponorogo. Cokro Aminoto juga menjadi guru bangsa karena merupakan salah satu guru spiritual dari proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno. Bung Karno banyak belajar kepada Cokro Aminoto tentang tata kepemimpinan publik dan negara. Siapa Cokro Aminoto? Saya tadi menyampaikan beliau adalah salah satu murid kinasih dari Tegal Sari. Di mana Pak Tegal Sari? Di Ponorogo. Dari bumi Ponorogo ini banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Itulah sejarah. Jadi jangan hanya belajar sejarah dari tanggal-tanggalnya saja. Tidak, tapi ada ruh, nafas yang senantiasa menguatkan diri kita, menjadi landasan ideal diri kita untuk terus menatap masa depan tanpa melupakan jasa-jasa besar para ulama. Ini penting disampaikan agar kita tidak merasa Indonesia ini hampa dari ulama. Tidak, yang betul adalah Indonesia ini full of ulama, penuh dengan ulama, penuh dengan keberkatan, perjuangan, doa-doa tulus dari beliau-beliau semua untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi bangsa Indonesia yang besar, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45. Hadanallahu wa iyyakum jami'an, astaghfirukum. Mari kita berdoa mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'daka a'da' din. Allahumma syattid syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifah wasyada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa bilad Palestin wa jami'i buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allah
Allahumma jal hadhil balda baldatan tayyibatan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma amim lana fi awtanina, amin lana fi awtanina, waj'al ru'asa'a hukumina min ahlil khair, min ahlika, min ahli ta'ah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahla buyutina min ahlil ilmi wat taqwa wa ali khairi wal ma'rifah wa ali sabri wal hilmi wal amanah wa ali taubah ila yaumil qiyamah wa alil haji wal umrah ila Makkah wal Madinah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Ini dapat kami sampaikan akhirnya di penghujung acara khutbah ini, acara pidato ini, mudah-mudahan kita teringat dengan pesan daripada Bung Karno, yaitu jas merah jangan pernah kita melupakan sejarah. Mengapa? Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa dengan jasa para pahlawan kita. Dan kita sadar pahlawan kita adalah para ulama, para santri yang rela mati memperjuangkan NKRI agar terus hidup. Pilihan mereka hanya dua, iskariman au mut syahidan, hidup mulia dengan kemerdekaan Indonesia atau mati syahid. Makanya para ulama tidak ada yang pernah takut mati. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah mati. Hidup adalah untuk mati, bukan mati untuk hidup. Karena kehidupan yang sejati adalah kehidupan setelah kita mati. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.